Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Diki Saputra dengan NPM A1E022-042 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran kreatif dan inovatif. Adapun skenario pembelajaran yang saya ambil dengan topik pengukuran. Tujuannya pembelajaran yaitu yang pertama siswa memahami konsep dasar pengukuran dan alat ukur sederhana. Yang kedua siswa dapat melakukan pengukuran panjang, massa, waktu, dan suhu menggunakan alat ukur sederhana atau buatan. Yang ketiga siswa dapat memahami ketidakpastian dalam pengukuran. Adapun langkah-langkah pendahuluan metodenya, tanya jawab dan diskusi. Guru memulai dengan tanya jawab tentang pengukuran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bagaimana kalian tahu berapa panjang tali yang digunakan untuk mengukur sawah atau waktu perjalanan dari rumah ke sekolah. Diskusikan pentingnya pengukuran dalam berbagai aktivitas sehari-hari baik di rumah, pasar, atau lingkungan sekitar. Aktivitas yaitu ajak siswa berbagi pengalaman mereka saat melakukan pengukuran tanpa alat canggih. Contoh bagaimana cara kita mengukur waktu tanpa jam, bagaimana kita menimbang barang tanpa timbangan digital. Selanjutnya yaitu demonstrasi alat ukur sederhana. Media yang kita gunakan yaitu alat ukur sederhana. Guru membawa alat-alat sederhana yang bisa digunakan untuk pengukuran seperti tali untuk mengukur panjang, atau bisa berupa tali rapia, benang, atau pita untuk ukuran manual. Dua batu, timbang, atau kantong pasir sebagai alat ukur massa. Selanjutnya itu pasir atau lilin untuk mengukur waktu, atau waktu yang diperlukan lilin untuk habis terbakar, yaitu termometer manual yang masih berbasis merkuri atau alkohol. Aktivitasnya yaitu guru menunjukkan cara menggunakan masing-masing alat ukur ini dan menjelaskan fungsi serta keterbatasan setiap alat. Selanjutnya, aktivitas praktikum kelompok. Metodenya pengukuran berbasis lingkungan. Siswa dibagi dalam kelompok kecil, 3 atau 4 siswa, dan diberikan tugas untuk mengukur berbagai objek di lingkungan sekitar sekolah menggunakan alat-alat mengukur sebagai objek di lingkungan sekitar sekolah menggunakan sederhana yang disediakan atau yang bisa mereka buat sendiri. Panjang, ukur panjang meja, papan tulis, atau jarak antara bangku menggunakan tali atau langkah kaki. Massa, timbang buah atau batu atau barang kecil menggunakan batu timbangan atau alat yang dibuat siswa sendiri, misalnya timbangan gantung sederhana atau tongkat kayu dan tali. Selanjutnya waktu, gunakan jam pasir buatan sendiri, misalnya dengan menggunakan botol plastik dan pasir. Untuk mengukur waktu yang dibutuhkan melakukan aktivitas tertentu, suhu. Jika ada termometer manual, siswa dapat mengukur suhu air, udara, atau benda di sekitar. Selanjutnya itu diskusi hasil pengukuran, metode, diskusi kelompok dan kelas. Setelah selesai melakukan pengukuran, tiap kelompok melaporkan hasil pengukuran mereka kepada sekelas. Diskusi dipandu dengan fokus pada pertama, mengapa hasil pengukuran bisa berbeda-beda meskipun menggunakan alat yang sama. Yang selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan penelitian pengukuran. Yang tiga, pentingnya melakukan pengukuran lebih dari sekali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Aktivitasnya itu siswa dapat membandingkan hasil antar kelompok untuk melihat variasi dalam pengukuran. Selanjutnya itu penutup dan refleksi. Metode yaitu refleksi. Guru menutup pelajaran dengan meminta siswa untuk merenungkan kembali pentingnya pengukuran dan bagaimana cara mereka dapat meningkatkan ketepatan pengukuran dengan alat yang sederhana. Guru memberikan pendekatan pada konsep ketidakpastian pengukuran dan bagaimana hal ini muncul dalam kehidupan nyata. Aktivitasnya sebagai refleksi, siswa diminta untuk menulis satu paragraf pendek tentang pelajaran hari itu. Apa yang mereka pelajari, tantangan apa yang mereka hadapi dalam melakukan pengukuran, dan bagaimana mereka mengatasinya. Selanjutnya yaitu tugas rumah. Media yang digunakan itu pengukuran di rumah. Sebagai tugas rumah, siswa diminta untuk melakukan pengukuran sederhana di rumah mereka. Mereka bisa mengukur panjang benda seperti meja, tinggi pintu, atau berat suatu benda yang menggunakan alat ukur buatan sendiri. Yaitu tugas ini harus dicatat dalam buku catatan dan akan didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya
Selanjutnya, alat dan sumber yang digunakan yaitu tali, batu, atau alat lain yang bisa dibuat atau ditemukan di rumah. Selanjutnya, inovasi skenario ini. Yang pertama, penggunaan alat ukur sederhana, mengandalkan alat-alat sederhana atau yang dapat dibuat sendiri oleh siswa dari benda-benda di sekitar mereka. Pembelajaran berbasis lingkungan, melibatkan siswa dalam mengukur benda nyata di lingkungan sekitar mereka, sehingga pembelajaran menjadi konseptual dan relevan. Penguatan kolaborasi, praktikum dilakukan secara kelompok untuk mendorong kerjasama dan diskusi antar siswa. Refleksi dan tidak kepastian, fokus pada pengertian tentang ketidakpastian dalam pengukuran meskipun menggunakan alat yang sederhana. Baiklah, selanjutnya terima kasih. Dengan skenario ini, siswa tetap mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep pengukuran meskipun tanpa didukung teknologi canggih. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.